Rempang diserang, bantuan datang, Jokowi tumbang. M. Rizal Fadilah. Kesewenang-wenangan tidak boleh ditoleransi meski dengan alasan apapun. Pemerintah tidak diberi hak untuk menjalankan kemauan sendiri atau kelompoknya. Kita sudah sepakat bahwa rakyat itu yang berdaulat. Meminggirkan apalagi membuang kedaulatan rakyat adalah pengkhianatan atas kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara. Jika kedaulatan dirampas, maka rakyat berhak merebut kembali hak itu. Negara demokrasi harus ditegakkan, sedangkan tirani, oligarki, dan aneksasi harus dihabisi. Penggusuran, pengosongan, atau pengusiran masyarakat etnis Melayu Rempang adalah bukti dari tirani, oligarki, dan aneksasi. Tirani Raja Jokowi, oligarki rezim, dan aneksasi kolaborasi Xi Jinping dan Jokowi. Pulau Rempang potensial untuk direbut Cina melalui kerja Tommy Winata, pengusaha keturunan Cina. Proyek Rempang Eco City yang merupakan keputusan politik berbasis kepentingan bisnis dipaksa menjadi proyek strategis nasional Agustus 2023 sepulang Jokowi dan rombongan diundang Xi Jinping. Keduanya menandatangani kerjasama berbahaya di bidang kesehatan, pertanian, industri, dan penyerahan IKN akhir Juli 2023. Rempang adalah pilot project yang bersyarat clear and clean. Menggusur penduduk asli Melayu adalah konsekuensi hukum, politik, dan ekonomi yang kemudian menjadi bumerang bagi Jokowi. Pasukan bersenjata disiapkan dalam bahasa masa kolonial untuk menumpas pemberontakan. Ratusan BRIMOB dan ribuan TNI disiagakan untuk bergerak. Secara emosional dan di luar nalar kenegarawanan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberi pengarahan kesiapan tempur menuju Rempang. Lucu sekali aparat ini, betapa serius dan gagah menghadapi rakyat sendiri, tetapi melempem dan banci dalam menghadapi KKB Papua. Jika Panglima tertinggi Jokowi sudah memberi perintah sekurangnya restu bagi penyerangan atas etnis Melayu di Rempang, maka Jokowi telah mengambil putusan strategis dari dua pilihan, menjaga keberadaan etnis Melayu di lokasi Rempang atau memenuhi kerjasama dan kemauan Cina. Pilihan kedua artinya perintah perang, Rempang bersiap untuk diserang. Rakyat pribumi di seluruh Indonesia tidak boleh menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Cina. Sukses Rempang dapat menjadi awal menuju penguasaan atau penaklukan IKN oleh Cina. Hal itu masuk dalam MOU Chengdu Jokowi Xi Jinping 2023, khususnya butir 5 dan 7. Dua hal yang mungkin menjadi respon jika Rempang diserang attack direct dan civilian population dipaksa digusur atau diusir. Yaitu pertama, rakyat daerah lain akan datang membantu perjuangan etnis Melayu di Rempang. Kedua, sumber masalah yakni Jokowi harus tumbang. Jika ada program strategis nasional, maka tumbangnya Jokowi adalah program strategis nasional untuk membebaskan rakyat dari aneksasi dan invasi Cina. Tangan penguasa dan pengusaha komprador harus dipotong. Tumbangnya Jokowi adalah alif bata solusi bangsa. Perbaikan dan pemulihan untuk membangun kemandirian serta mengembalikan kedaulatan rakyat. Penyelesaian tidak bisa bersifat parsial atau tambal sulam. Harus disepakati konsensus nasional baru yang berbasis kemurnian ideologi dan konstitusi. Sungguh pencemaran atas keduanya sudah sangat luar biasa terjadi selama Indonesia berada di bawah rezim investasi Jokowi. Rempang dapat menjadi blunder Jokowi dengan melakukan pelanggaran hak asasi. Rempang adalah akhir buruk dari warna kekuasaan Jokowi yang faktanya memang tidak berprestasi dan tidak berkualifikasi. Terlalu banyak halusinasi dalam memenuhi ambisi. Ujungnya basa-basi, ambivalensi, dan lari sembunyi dari aspirasi para peserta aksi. Jokowi memang sedang panik dan frustasi, karenanya mulai main ancam. Tetapi semakin keras tindakan terhadap etnis Melayu di Rempang, maka semakin cepat Jokowi tumbang. Meskipun ia dan kroni berlindung habis pada negara komunis Cina, Melayu Rempang tetap menang. Saya di sini sebagai perwakilan dari masyarakat Pasir Panjang yang tidak setuju dengan adanya relokasi, Pak. Kepada yang terhormat
Asih selaku Kepala BP Batam, kepada yang terhormat aparat setempat Pasir Panjang, kepada yang terhormat masyarakat yang hadir pada hari ini, keluarga besar adat Melayu tempatan Kampung Tua Pasir Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap sehubungan dengan rencana proyek investasi Rempang Eco City PT Makmur El Graha dan pembangunan pabrik kaca perusahaan PMA City Glass Cina di Pulau Rempang, bahwasanya kami keluarga besar adat Melayu tempatan Kampung Tua Pasir Panjang bersama saudara-saudara kami di 16 Kampung Tua Melayu Pulau Rempang Galang sebagai warga terdampak proyek investasi menyatakan: 1. Kami mendukung program pembangunan pemerintah dan investasi swasta berkelanjutan dan berkeadilan untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya kampung kami Pulau Rempang dan Galang Kepulauan Riau. 2. Kami mendesak pemerintah, Komnas HAM, DPR RI untuk tidak tergesa-gesa meninjau dan mengkaji kembali rencana proyek investasi Rempang Eco City atau kota ramah lingkungan Rempang, PT MEK, dan pembangunan pabrik kaca City Glass Cina, terutama dari aspek hak asasi manusia, sosial, lingkungan hidup berkelanjutan. 3. Kami menolak dengan tegas sejumlah pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah tumpah darah nenek leluhur kami. Apapun terminologinya tanpa syarat. 4. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera memberikan kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik. Dalam bagi warga Melayu ada tempatan 16 kampung tua untuk melindungi hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia. Dan sebagai pengakuan negara atas keberadaan kami terpijak di atas bumi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 belum kami dapatkan. 5. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Direktorat Perlindungan Cagar Budaya, Kemendikbud, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gubernur Kepri, DPR RI, Mahkamah Agung untuk segera mendata di lapangan, menetapkan, menerbitkan legalitas pengakuan atau perlindungan sejak sejarah cagar budaya Nusantara terhadap 16 kampung-kampung tua Melayu Rempang Galang. 6. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran, Komnas HAM, DPR RI, Gubernur Kepri, calon investor, dan tim independen penilaian atau appraiser untuk segera melakukan pendataan. Perhitungan dan pembayaran ganti untuk tanah-tanah garapan, kebun-kebun, dan usaha-usaha masyarakat dan pendapat saudara-saudara kami jika terdampak pembangunan pemerintah dengan asas musyawarah mufakat dan berkeadilan. 7. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri atas nama keadilan ekonomi kerakyatan untuk memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat tempatan, saudara-saudara pendatang, UMKM, investor-investor lokal untuk berwirausaha untuk menciptakan kemandirian, lapangan kerja dan meningkatkan PAD dan pendapatan negara agar dapat memberikan kepastian hukum dan melakukan edukasi, sosialisasi penerbitan perizinan atau legalitas usaha, perpajakan, dan lahan dari sektor perikanan, pendidikan, pariwisata, perkebunan, pertanian, perdagangan, pertambangan, peternakan, dan sebagainya di wilayah tidak terdampak program pembangunan atau